Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu kembali pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita sama-sama memohon kepada Allah SWT agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Kita sama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak semuanya bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran yang ketiga di tema yang ke-1, kelas 6. Kita akan lanjutkan kegiatan mengenai perkembangbiakan vegetatif. Pada pertemuan sebelumnya kita mengenal perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin. Nah, kebalikan dari perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan vegetatif. Berarti perkembangbiakan secara tak kawin ya. Tidak didahului dengan proses perkawinan pada tumbuhan atau penyerbukan. Banyak sekali tumbuhan di sekitar kita yang Allah anugerahkan kepada kita berkembang biak secara vegetatif. Dalam artian perkembangbiakan vegetatif ini atau perkembangbiakan secara tak kawin itu tidak didahului dengan proses penyerbukan ataupun tidak didahului bertemunya benang sari dengan kepala putih. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa lihat pada lingkungan kita bagaimana orang-orang ataupun petani membudidayakan atau mengembangbiakan tanaman yang ada di kebunnya ataupun di lingkungan sekitar, tetapi tumbuhan tersebut menjadi bertambah banyak ya. Apa saja contohnya? Yang pertama, kita akan mengenal perkembangbiakan vegetatif alami. Apa itu perkembangbiakan vegetatif alami? Yaitu perkembangbiakan secara tak kawin yang dilaksanakan secara alamiah. Jadi oleh alam ataupun oleh tumbuhan itu sendiri. Contohnya yang pertama adalah umbi. Ya, ada yang tahu tidak? Umbi. Umbi itu adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah ya, biasanya di dalam tanah. Nah, umbi itu ada bermacam-macam. Yang pertama ada yang disebut sebagai umbi lapis. Ya, umbi yang berlapis-lapis. Yang kedua ada yang namanya umbi batang. Ya. Jadi umbi itu bagian tumbuhan yang membesar ya. Umbi lapis berarti kalau umbi lapis ini gambar bawang ya, bawang merah. Itu umbinya berlapis-lapis, ada juga umbi batang. Jadi batang yang mengembang. Terus yang terakhir ada namanya umbi akar. Ya, akarnya mengembang menjadi besar. Dari gambar di sini kita bisa menentukan ataupun bisa melihat namanya apa sih? Ya. Tumbuhan apa sih yang berkembang biak secara umbi lapis? Nah, contohnya dia adalah bawang ya, bawang merah ataupun bawang putih juga sama ya. Terus umbi batang. Kalau dilihat diperhatikan ini gambar apa? Nah, ini adalah gambar ubi ya, gambar ubi jalar ya. Terus ada lagi umbi akar ya, umbi akar. Ini contoh tumbuhannya adalah wortel. Nah, yang kedua ada cara perkembangbiakan vegetatif alami secara geragi atau stolon. Apa itu geragi? Yaitu adalah bagian batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Nah, atau di bawah tanah. Jadi kalau diperjelas ya artinya adalah
batang yang merambat di atas atau di bawah tanah. Contohnya, contoh tanamannya adalah pegagan. Tahu kan ya pegagan ya? Antanan ya kalau di bahasa daerah kita. Ada tumbuhan stroberi, ada arbai, semanggi, dan rumput teki. Nah, rumput teki biasanya berada di lapangan ya, banyak sekali kita temukan rumput teki. Nah, ini perkembangbiakan secara vegetatif alami dengan geragih atau setolon. Jadi tumbuhan tersebut bisa bertambah banyak nantinya. Yang ketiga atau bagian C, ada yang disebut sebagai akar tinggal atau istilahnya rizoma. Yaitu akar tinggal adalah batang yang terdapat dalam tanah. Contohnya jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, dan kencur. Jadi semisal keluarga jahe-jahean ya, seperti kunyit, ada lagi misalnya kapulaga. Nah, ini cara berkembang biaknya dengan cara akar tinggal. Yang bagian D ada yang disebut sebagai spora. Spora terdapat pada tumbuhan paku. Ada juga di lumut dan jamur. Ini cara perkembangbiakan cara spora, yaitu serbuk-serbuk halus ya, serbuk-serbuk kecil pada daun tanaman tersebut. Kalau di daerah kita tanaman hias seperti tanaman suplir ya, tanaman suplir. Biasanya di daerah-daerah yang di perumahan ataupun yang rumahnya suka terhadap tanaman, biasanya di pekarangan rumahnya suka ada tanaman paku-pakuan ataupun suplir ya. Ini cara pengembangbiakannya dengan cara spora. Bagian E ada yang disebut sebagai tunas. Cara perkembangbiakan tumbuhan selanjutnya adalah tunas. Apa itu tunas? Tunas adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Contohnya pohon pisang, bambu, dan tebu. Nah, ini bisa kita lihat ya. Kalau kita lihat di kebun, itu di samping tumbuhan yang induknya itu suka muncul tanaman-tanaman yang baru. Nah, dari mana itu munculnya? Itu bagian di dalam tanah muncul bagian bonggol tanaman tersebut, keluar tanaman baru yang disebut sebagai tunas. Contohnya tadi ada pohon pisang, ada bambu, ada juga tebu. Namun selain dari itu, ada juga ternyata tanaman yang berkembang biak secara tunas, tetapi tunasnya itu bukan di bagian di samping induknya, tetapi ada di bagian daun. Nah, contohnya adalah tanaman cocor bebek. Ya. Tanaman cocor bebek ini merupakan salah satu contoh tanaman yang berkembang biak secara tunas yang disebut sebagai tunas adventif. Ya, tunas adventif itu berarti tunasnya itu bukan tumbuh di bagian batang tumbuhan, tetapi di bagian yang lain seperti di daun. Jadi ketika kita misalkan melihat cocor bebek, nah di lingkungan kita misalkan ada cocor bebek, kita perhatikan di bagian daunnya itu ada tanaman baru. Ketika tanaman baru itu kita potong, kita pisahkan dengan induknya, dan kita tanam di tempat yang baru, maka akan tumbuh cocor bebek yang baru. Itu secara tunas adventif. Yang kedua, selain perkembangbiakan vegetatif alami, ada juga yang disebut perkembangbiakan vegetatif buatan. Jadi ini dengan bantuan apa? Dengan bantuan manusia.
Apa contohnya? Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara stek. Yang kedua, dengan cara cangkok. Yang ketiga, dengan cara okulasi ataupun menempel. Yang keempat, dengan cara menyambung atau mengenten. Nah, kita perhatikan yang pertama, apa itu stek? Nah, stek itu memotong. Contohnya apa? Contohnya adalah pohon singkong. Nah, batang pohon singkong yang kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Ketika bagian-bagian yang kita potong ini kita tanam kembali di tempat yang baru, maka akan tumbuh satu tanaman yang baru. Ya, ini namanya stek. Ini misalkan di sini contohnya singkong. Ini ada 3 batang singkong. 3 batang singkong ini kita tanam masing-masing di tempat yang berbeda, maka akan tumbuh 3 tanaman singkong. Ketika batangnya membesar dan memanjang, kita potong lagi, kita tanam lagi di tempat yang baru, maka akan tumbuh lagi tanaman singkong-singkong yang baru. Itu dengan cara stek, ya. Yang kedua, perkembangbiakannya itu dengan cara mencangkok. Ini adalah urutan bagaimana cara kita mencangkok. Yang pertama, bagian nomor 1, kita beri tanda dulu bagian batang yang akan kita cangkok. Biasanya, tanaman yang bisa dicangkok itu tidak semua tanaman, tetapi tanaman yang memiliki batang dan memiliki kambium. Batang yang akan kita cangkok adalah batang tanaman yang sudah agak tua. Setelah kita beri tanda, maka kita kuliti, kita ambil dan lepaskan kulitnya pada batang tersebut, ya. Ini rata-rata sekitar 5 atau 10 cm ya, bagian atas dan bawahnya. Setelah kulitnya terkelupas seperti ini kita diamkan dulu sampai mengering. Dikerik dulu ya kambiumnya, di sini biasa ada lendir kambium di bagian batang ini. Dikerik dulu sampai mengering. Didiamkan dulu dalam misalkan 1 malam sampai batangnya benar-benar kering. Baru setelah itu kita bungkus dengan tanah yang dilapisi dengan plastik ataupun sabut kelapa. Lalu diikat. Kita tunggu dalam beberapa waktu sampai ada akar yang keluar di bagian atas, tali bagian atas ya di sini ya. Biasanya suka ada keluar muncul akar. Setelah itu kita potong batangnya dan kita tanam di tempat yang baru. Ini dengan cara mencangkok. Yang terakhir, yang ketiga adalah menempel. Biasanya kalau menempel ini yang diambil adalah mata tunas ya. Di sini mungkin agak lebih hati-hati ya, karena berbeda dengan mencangkok dan stek. Ini kalau menempel dan okulasi ini memang harus memperhatikan tingkat ketelitian. Jangan sampai ketika kita menempel ini banyak sekali gagalnya. Kenapa? Karena mencari mata tunas itu merupakan pekerjaan yang agak rumit ya mencari. Di sini kalau kita lihat mata tunas dari tanaman yang lain, batang pohon yang besarnya disayat kulitnya, diambil kulitnya seperti ini. Baru mata tunas dari tanaman yang lain ini kita tempelkan, lalu diikat dengan tali hingga tumbuh tunas. Biasanya di sini tumbuhan atau tanaman yang memiliki 2 jenis tanaman yang berbeda. Misalkan ada mangga A yang manis, sedangkan ada mangga B yang kurang manis. Kita tempelkan, sehingga nanti ketika tumbuh batang baru di sini, maka akan ada 2 jenis mangga dalam satu pohon yang memiliki rasa yang berbeda. Itu menempel. Kalau menyambung, di sini yang terakhir menyambung ya. Cara yang ketiga adalah menyambung. Juga sama, menyambung batang bagian bawah, ini batang bagian atas, kita sambungkan. Lalu diikat.
juga sama menyambung dan